cuma hijrah jihad kan begitu. Dan sampai pesan-pesan dakwah kita. Itu seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di siang ini Yayasan Hubul Waton Indonesia 19 di Lui Pengaduan Agrowisata kedatangan tamu dari pramuka di Universitas Unindra ya, di Unindra Pasar Rebo. Kami ucapkan selamat datang, selamat menikmati, dan yang terpenting adalah kita punya visi dan misi yang sama, bagaimana mencegah radikalisme khususnya di kalangan mahasiswa dan juga di tubuh pramuka yang sejatinya menjadi manusia pembela Pancasila. Saya kenalkan Mas Perdi sebagai perwakilan dari Unindra. Ya, terima kasih Kakak Ustadz, kita manggil Kak ya. Kakak aja. Ya, karena kita pramuka jadi manggil Kakak Ustadz. Ya, kami di sini juga datang ke sini tujuannya memang supaya generasi muda ini tidak terpapar oleh paham-paham yang radikal, paham-paham intoleransi, sehingga nanti malah bisa menjerumus kepada paham terorisme. Nah, ini yang kita cegah, Kak. Terutama ini kita pramuka, yang jelas-jelas yang Kakak bilang tadi, kita penjaga Pancasila, dari lagunya jelas ya. Kita manusia Pancasila. Yang kita harapkan adalah bahwa generasi muda ini benar-benar memegang teguh namanya Pancasila. Enggak sekedar cuman wacana aja, tapi memang sudah mendarah daging dalam diri kita masing-masing, seperti itu, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Perdi, Kak Perdi. Ya, terima kasih. Semoga kerjasama kita itu terus berjalan demi kejayaan negeri ini, membawa misi perdamaian dan kesejahteraan untuk seluruh anak bangsa di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Auliana Rahma. Saya selaku Pradana Putri. Perkenalkan, nama saya Rina Mutia sebagai Sekretaris Ambalan Krani. Perkenalkan, nama saya Natasha Intan Korunisa sebagai Purna Ambalan. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Sahdan Fatur Rahman, biasa dipanggil Sahdan. Terima kasih. Perkenalkan Ustadz, nama saya Sintia Lina Watiandarini, biasa dipanggil Sintia, saya anggota pramuka. Terima kasih. Udah semua. Kak Fairuz. Belum nyala juga. Ustadz, perkenalkan saya Muhammad Fairuz Abadi, dipanggil Fairuz. Saya dari anggota Racana Pramuka Unindra. Terima kasih perkenalannya. Kelihatannya Muslim semua ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi nggak ada walaupun nggak Muslim nggak apa-apa maksudnya itu. Tapi dari perkenalan tadi kan kita bisa. Unindra semua ya. Siap, Kak. Pasar Rebo ya. Pasar Rebo. Iya. Menarik juga tadi melirik tempat untuk berada di sini. Sebelumnya lihat dulu ya tayangan di Akbar Faisal Ansorit ya, yang di apa? Yang memang beliau pernah datang ke sini. Artinya paling tidak tahu background lah ya. Semua udah lihat. Sudah lihat yang di Akbar, udah ya. Artinya backgroundnya kelihatannya serem ya, tapi semuanya udah insaf, jadi nggak perlu takut ya. Terus nggak usah kaku, biasa aja ya. Saya di sini sebagai pembina dari Yayasan Hubul Waton Indonesia. Saya juga di UIN Syarif Hidayatullah ya, di Pasca Sarjana.
Terima kasih ya atas kehadirannya dari para aktivis di Pramuka ya. Pramuka ini saya yakinlah ya, Pramuka ini kan dari Marsnya aja udah ketahuan kan. Kami Pramuka Indonesia, terus manusia Pancasila ya kan. Artinya pasti menjadi garda terdepan untuk menjaga NKRI dengan Pancasilanya. Jadi sharing aja ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Tapi cerita yang saya mau ceritakan ini cerita yang harus hanya tinggal sebagai sebuah cerita. Artinya nggak perlu dicontoh dan diulang, ya kan? Jadi justru harus menjadi sebuah ibroh, sebuah pembelajaran. Tempat ini dikelola oleh para mantan, ya, para mantan narapidana terorisme. Tapi sebetulnya kita udah nggak menyebut kata mantan lagi. Sebab kalau mantan takutnya CLBK. Iya, lah kan jangan lebih bahaya ya. Jadi kita pakai X, ya, X. Dan lambat laun mungkin akan dihapuslah kata itu. Tapi ya karena mungkin masih sensi ya, masih punya daya tarik, maka istilah mantan atau ex narapidana terorisme itu masih tetap digaungkan gitu. Sepertinya ada sesuatu yang istimewa gitu kan. Istimewanya begini, orang yang pernah hidup di dunia kekerasan, ya, mantan teroris yang ada di sini itu rata-rata 80% itu bomber tadinya, ya kan. Jadi kasus-kasus pengeboman, baik dari pengeboman yang tahun 2000-an awal di JW Marriott ya, sampai kemudian ada yang namanya bom buku dulu yang sasarannya ke tempat-tempat yang cukup strategis dan berbahaya. Karena kalau itu berhasil mungkin beberapa tempat itu bisa punya korban yang besar itu. Tapi itu perjalanan ya, itu sekilas perjalanan. Nah, yang perlu diambil pelajarannya, karena saya termasuk orang yang saya aktif di deradikalisasi, baik bersama dengan aparat keamanan kepolisian dari Mabes Polri, atau juga dengan instansi-instansi, tapi lebih juga ke akademisi sekarang. Ada karya buku saya yang saya sudah terbitkan, judulnya Hijrah dari Radikal kepada Moderat. Artinya ingin memberikan gambaran ke seluruh orang yang membaca buku itu, kalau bisa seluruh jangkauan bisa melihat dan membaca bagaimana ruginya berada di dunia yang radikal, kemudian juga bagaimana tenangnya dan punya harapan dan kecerahan hidup ketika berada di dunia yang penuh dengan moderat ya, yang tidak ekstrim, tidak mengandung atau berideologi kekerasan, permusuhan gitu ya, merasa ingin hidup sendiri, orang lain itu tidak boleh ya. Bahkan mungkin bukan tidak boleh hidup, boleh kalau satu ideologi dan satu visi dan misi dengan kita. Tapi kalau enggak, sepertinya nggak bolehlah hidup di sini lah gitu kan. Itu pelajaran yang saya coba tuangkan dalam satu buku itu. Semua orang saya rasa nggak ada yang kebal untuk tidak terpapar, ya. Baik orang yang berada di universitas umum, artinya tidak berbasis agama, apalagi kemudian ada universitas berbasis agama, ya. Di sekolah juga begitu, sekolah secara umum banyak juga orang yang bisa terpapar.
tapi juga tidak kebal ketika orang berada di sekolah yang berbasis agama, bahkan di dunia pesantren. Walaupun kita selalu mengatakan pesantren, kemudian lembaga-lembaga pendidikan itu bukan merupakan tempat untuk atau punya tujuan mencetak para radikalisme, para radikalis ya. Itu tidak, tapi semuanya tidak kebal gitu, ada aja. Saya dulu terpapar ketika saya berada di kelas 2 SMA. Artinya sampai sekarang ya trennya itu kaum milenial itu menjadi sasaran utama. Ya, kalau milenial itu menjadi sasaran utama. Walaupun cara kaum radikalis itu menyebarkan idenya bersifat random sebenarnya. Artinya siapapun bisa menjadi sasaran. Tapi ada sasaran utamanya. Sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya adalah para generasi muda. Itu sasarannya. Kemudian lebih spesifik lagi, generasi muda kalangan pelajar. Ya. Dan belakangan bahkan generasi muda kalangan pelajar tapi ke perempuan. Ya. Yang beberapa puluh tahun yang lalu ini trennya nggak ada di perempuan melakukan kekerasan, tapi belakangan justru banyak muncul kasus-kasus yang menjadi triggernya itu adalah dari wanita, bahkan menjadi pelaku. Ya, terakhir yang ketika masuk ke Mabes Polri, ya menggunakan senjata, kalau nggak salah itu cuma airsoft gun sebenarnya, tapi dia beraksi, ya, kemudian ditembak mati di situ. Saya rasa wajar lah kan, karena itu Mabes Polri ya. Mau orang pakai pistol air juga pasti langsung dianggap ya ini bahaya ini. Ya, kalau mau main-main begitu kan harusnya di sini ya, jangan di Mabes Polri. Itu jadi ke perempuan. Nah, jadi ini artinya memang kalangan anak muda ini harus melek terhadap itu, ya. Dan juga satu hal juga tidak hanya dibatasi oleh orang yang beragama Islam. Radikal itu muncul di berbagai agama, ya. Walaupun semua agama itu tidak mengajarkan radikal, nggak ada. Termasuk Islam itu sangat tidak mengajarkan dan sangat tidak toleran terhadap paham-paham yang bersifat radikal. Islam itu sejatinya adalah rahmatan lil alamin, ya. Tapi karena satu pemahaman, kemudian ketika pemahaman itu sampai kepada kami dulu ya, dan menutup ya, tadi betul ya, membuka cakrawala, membuka wawasan yang tidak sempit hanya pada satu pandangan. Kalau dulu kami kenapa kemudian bisa terjebak dan terdoktrin sampai jadi, bukan hanya sekedar jadi seorang yang radikal ya, tapi sampai pada menjadi teroris gitu. Kan tingkatannya kan gini, tingkatannya itu bisa kita lihat pertama adalah intoleran. Itu tingkatan paling rendah di dalam dunia radikal. Yang pertama adalah intoleran. Ketika orang sudah tidak bertoleransi dengan pendapat orang lain, ketika orang tidak lagi bertoleransi dengan keyakinan orang lain, gitu kan? Apalagi kita Indonesia yang sangat plural ini, tapi kita kemudian menutup berbagai bentuk ragam perbedaan yang ada, muncul sikap intoleran itu sebetulnya menjadi cikal bakal orang kemudian naik ke grade kedua. Kepada tingkatan yang kedua apa? Setelah intoleran adalah radikal. Ya. Radikal, berpikir keras sudah. Sudah berpikir yang keras, ya, tidak ada kompromi. Nanti pada berikutnya baru pada tindakan. Tindakannya namanya teroris, ya kan. Tindak-tindakan teror. Itu. Jadi kalau orang sudah pada tingkat ada indikasi intoleran, ini hati-hati sebenarnya. Jadi tidak boleh itu. Dalam Islam itu tidak boleh ada intoleran. Islam itu sangat toleran. Kalau dalam bahasa kita, Islam itu yang disebut dengan tasammuh, toleransi. Ya kan? Artinya kita sangat boleh berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu sesuatu yang dibolehkan biasa. Bukan berbeda pendapat itu sehingga kalau orang berbeda pendapat, yang orang intoleran itu kan, kalau orang berbeda pendapat saya yang benar, pendapat Anda salah. Berikutnya adalah ada yang disebut dengan
kelompok takfiri. Berikutnya adalah mereka mengkafirkan orang yang berbeda pendapat. Ya, tapi kalau sekedar dikafirkan, kita dikafirkan oleh orang seluruh dunia ya belum tentu kita masuk neraka gara-gara orang mengkafirkan. Karena kapling neraka itu bukan mereka yang pegang kan, ya, gitu kan. Tapi yang bahayanya ketika sampai pada kata mengkafirkan, kemudian menjatuhkan hukum, yaitu hukum halal darahnya. Nah, inilah yang kemudian terjadi kerusakan, ya kan? Kenapa orang boleh dibom? Kenapa orang boleh dibunuh? Kenapa bahkan kalau di daerah-daerah konflik itu ada orang yang dimutilasi? Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi sudah sampai pada tingkat orang itu sudah dihalalkan darahnya dari paham tadi mengkafirkan. Nah itu, jadi itulah makanya kenapa rumah-rumah ibadah seperti gereja jadi sasaran gitu kan ya, pengeboman terus. Nggak penting di situ orang mau mati 10, mau mati 100, mau mati 1000, ya. Nah, karena apa? Sudah dianggap orang ini sudah tidak punya nilai. Ya kan, orang-orang ini orang-orang kafir dianggapnya, orang-orang yang boleh ditumpahkan darahnya. Bahkan yang paling ekstrim, jangankan gereja, ya, masjid saja bisa menjadi sasaran pengeboman dari orang-orang yang berpikir radikal. Ya. Di tahun ketika saya pernah ditahan ya, saya pernah ditahan dengan tuntutan 9 tahun, tapi menjalankannya nggak terlalu lama ya, cuman 4 tahun setengah. Ya program S1 lah ya. Ya, itu juga S1-nya yang udah ini ya. Iya. Yang tapi ketika saya dalam saya dengar itu ada berita pengeboman Polres Cirebon pada saat orang sholat Jumat. Ya kan? Lagi sholat Jumat terus dibom. Nah, ya. Kenapa orang kok udah sholat di masjid tapi bisa dibom? Karena dia menganggap bahwa orang-orang ini walaupun sholat bukan Islam. Karena berbeda paham dengan yang dia pahami. Terus dia menganggap bahwa dengan dia mengorbankan diri, ngebom di badannya itu diikat bom yang sangat luar biasa, kemudian meledak hancur bersama dia, yang dia yakini bahwa semua yang ada di situ kafir, tapi dia selalu langsung masuk surga tanpa dihisab. Itu yang bahayanya, ya kan? Nah, paham-paham itu masuk ke dunia pendidikan. Bahkan dulu cara-cara orang direkrut itu biasanya karena sasarannya pemuda dan orang yang berpendidikan, itu bahkan ada yang memang sengaja ditaruh di toko-toko buku besar. Ya, kayak katakanlah Gramedia gitu ya. Toko-toko buku besar ditaruh di situ. Kemudian nanti dilihat ada orang yang datang ke toko buku terus masuk ke segmen baca buku agama. Nah, ini berarti orang nih punya ketertarikan sama agama, gitu kan? Mulailah ada pendekatan, kemudian dialog, ya, sampai kemudian tertarik. Nanti direkrut, dibina. Ya, orang ada yang dibina 3 hari, kemudian bisa melakukan aksi kekerasan. Cara-cara mendoktrin itu tidak lama, ada yang 1 tahun, ada yang bulan, jadi relatif lah, jadi bisa cepat, bisa lambat. Nah, pelajaran inilah yang kami sering kisahkan, terutama kepada generasi muda, siapapun ya, supaya kalian punya penangkal, ya kan? Kalian punya penangkal, enggak, karena nih radikalisme tidak bisa ditangkal dengan seragam. Ya kan? Ya. Ada polisi yang kena radikal, ada TNI, ya. Seangkatan dengan saya TNI, ya. Dia tertembak di Solo, itu berseragam, gitu kan. Apalagi sekedar seragam pramuka, ya gitu kan. Jadi artinya gitu. Tapi kalau dengan pemahaman, ya kita tahu yang seperti ini dan pengalaman yang kita dapat dari orang lain, ini menjadi bekal. Kemudian nanti, iya, terima kasih. Menjadi bekal yang akhirnya mudah-mudahan di samping kita menjadi orang yang tidak terpapar paham radikal, juga menjadi orang yang bisa ya memberikan sumbangsih kepada bangsa, negara dan agama yang tidak tercemar dengan paham-paham yang salah itu. Barangkali
ini cerita pembuka aja ya. Kalau saya cerita nanti jadi panjang lah ya. Tapi kita bisa dialog apa yang kalian ingin sampaikan. Silahkan ya, sebagai muqaddimah dari saya cukup sampai di sini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diaul Mikdad Sahjana dari Pradana Putra. Izin bertanya, Kak. Saya mau nanya, bagaimana paham sebuah radikal yang menyebar di kalangan anak muda? Menurut Kakak, bagaimana nih untuk anak muda agar tidak terpengaruh terhadap radikalisme? Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke. Satu-satu aja ya. Langsung jawab ya. Kalau tadi saya kasih indikasinya itu doktrinnya adalah berdoktrinnya itu selalu mengajak orang supaya bersikap intoleran. Nah itu sudah harus terbaca oleh kita, gitu kan? Ketika ada orang yang mendoktrin sesuatu, apalagi atas nama agama, kemudian dia klaim bahwa hanya kelompok dia yang benar, ya itu kan bisa kelihatan ya. Dari doktrin-doktrinnya itu sudah menjadi pintu yang harus hati-hati. Kalau bisa kita nggak usah so jago, lebih baik dari awal tinggalin aja, ya kan? Kecuali memang ya sejak awal kita pengen berdebat gitu ya, sudah sama-sama punya bahan. Tapi kalau kan dari situ sudah kita tinggalkan. Gitu. Jadi kalau di kalangan anak-anak muda itu saya sebetulnya tidak ingin menyebut bahwa tempat yang begini jadi ini, tapi banyak ya kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan itu dijadikan alat untuk mereka masuk ke dalam di dalam berinteraksi dengan teman-teman ini ya, dengan kalian semua atau dengan semuanya, sehingga nanti bisa merekrut. Ya, kalau di zaman saya dulu ada banyak dimanfaatkan rohis ya. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti rohis itu yang harusnya ya. Rohis itu kita bilang wah kalau gitu nih rohis sarang teroris, bukan. Cuma itu bisa dijadikan alat. Tapi juga tidak sedikit juga orang-orang yang preman direkrut, bahkan lebih gampang nih merekrut preman karena udah punya modal kerasnya udah ada ya. Ketika nggak pakai doktrin agama aja udah keras, apalagi pakai doktrin agama lebih yakin dia, lebih keras lagi ya. Tapi tadi nilai-nilai intoleran itu yang harus sudah ya, karena Pak, yang paling bagaimana cara kita menanggulanginya, bagaimana cara kita mencegahnya ya, memahami agama dengan cara yang benar itu menjadi yang paling ampuh sebetulnya. Ya, saya rasa kalau di Indonesia itu kita udah bisa lihat lah organisasi besar yang kita bisa tahu track recordnya, insya Allah terbebas dari paham-paham radikal, meskipun ada oknum-oknum yang juga tidak terbebas gitu ya, seperti misalnya organisasi besar Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, ya NU dengan berbagai cabang, berbagai apa. Ya, jadi kalau kita bisa begitu, insya Allah bisa kita menanggulanginya. Jadi dekat-dekatlah dengan orang-orang yang punya paham agama yang wasatiyah, yang moderat, yang tidak radikal, ya kan? Apa yang kita dengar, coba tolong dikonfirmasi kepada orang-orang yang lebih paham, gitu kan? Dikonfirmasi, jangan sekedar dapat ini kita telan misalnya, ya. Apalagi di dunia, di media sosial sekarang, ya. Media sosial ini menjadi alat yang paling efektif sekarang. Bagaimana orang bisa terdoktrin dengan paham radikal sampai pada tindak teror, itu tanpa bertemu muka dengan orang. Tapi cukup dengan melihat, dikasih videonya, dikasih tulisannya, besok dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kekerasan. Misalnya orang yang melakukan penusukan terhadap Pak Wiranto, itu pembinaannya tidak langsung bertemu, tapi melalui media sosial. Sekarang siapa yang tidak menjadi penikmat media sosial, ya kan? Nah dalam Islam itu ada kata tabayyun, ya kan? Artinya check and recheck.
dapat informasi begini, dapat gini, wah ini bagus nih gitu kan, sesuai dengan jiwa kita, langsung share gitu kan. Terus kita sendiri sudah masuk ke dalam tulisan itu. Kita boleh baca buku, kita boleh baca karya siapapun, tapi kita tidak boleh menyembah buku itu dan menyembah karya. Ya. Buku itu apa kita bisa baca, tapi kita jangan langsung kasih begini, wah ini cocok, ini kita jalankan. Itulah perlu adanya bersandar kepada orang-orang yang jauh lebih paham agamanya dibanding kita, gitu ya. Itu barangkali ya apa yang ditanyakan oleh Mas siapa tuh? Mikdad. Siapa? Mikdad ya. Ya, silakan. Yang lain. Silakan. Izin bertanya Kak, izin bertanya, nama saya Cynthia. Mengenai ketika seseorang anak muda ya targetnya, lalu dipengaruhi dan terpengaruh bisa 3 hari atau lebih mungkin tadi ya yang Kakak sampaikan. Kita tidak tahu ya Kak, kita sudah terpengaruh atau belum. Terus pastikan lama-lama ada tanda-tandanya ya Kak. Ketika kita merasa kenapa ini berbeda dan sepertinya seharusnya tidak seperti ini gitu Kak. Nah, kalau ketika kita merasa kita masih belum tahu kalau itu radikal atau bukan Kak. Tapi hati kita mengatakan kok merujuk ke sana ya. Nah, taruhlah kita sudah masuk atau ikut terpengaruh dalam radikalisme tersebut Kak. Kita lagi di situ posisinya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu Kak? Untuk lepas, karena kan biasanya kalau orang sudah terpengaruh kan akan mengikuti apalagi yang disampaikan tuh kok betul tapi ya. Tapi bagaimana gitu? Itu bagaimana caranya? Kalau tambahan dari saya untuk mengetahuinya, salah satunya ketika kita terkena doktrin itu, maka kita menjadi orang yang antisosial, ya kan? Menjadi orang yang introvert. Introvert, kemudian eksklusif, ya, menutup diri. Baik menutup diri secara pribadi, juga menutup diri dalam bentuk kelompok. Artinya gini loh, saya nggak antisosial kok. Buktinya apa? Buktinya saya interaksi dengan teman-teman saya, tapi itu doang. Tapi terhadap yang lain, kita sudah bersifat, sudah menutup diri. Itu yang antisosialnya kayak gitu. Karena kita lihat banyak komunitas hijrah misalnya ya. Hijrah itu bagus, tapi kalau hijrah menjadi orang yang antisosial itu nggak bener, ya kan? Jadi kalau itu kita sangat, itu yang paling sangat gampang sudah dilihat. Ya, satu, kalau di dalam hati kita sudah terasa bahwa kok ini mengarah ke sana ya. Ya, itu bisa kalau di dalam satu hadis Rasul mengatakan, jadikanlah hatimu itu sebagai yang menjadi fatwa. Kalau sudah dia kelihatannya hati kita masih jernih gitu ya, terus kemudian ada pesan-pesan dari hati ini kayaknya ini nggak bagus, sebetulnya harus ditinggalkan, gitu, harus ditinggalkan. Kalau dalam bahasa Al-Quran begini, ada kata kalimat idfa billati hiya ahsan. Jadi tolaklah sesuatu yang menurut kita, kalau kita tolak secara frontal gitu, itu berbahaya. Quran mengatakan billati hiya ahsan. Kita menolak dengan cara-cara yang baik. Ya, kita udah tahu kayak gitu kondisinya. Jangan kita bilang begini, belum dalam Nanti kalau kita ikuti terus sampai dalam, jeblos kita ke dalam kelompok itu, tadi memang kembalinya tuh sulit. Kembalinya nggak mudah. Ya. Biasanya pada tahap-tahap di mana orang punya semangat yang tinggi karena baru terpapar itu tidak lagi mau mendengar nasihat dari yang lain. Gitu ya. Saya dulu yang namanya kiai, yang namanya ulama, namanya tokoh agama, buat saya itu nggak ada saya yang anggap satupun. Ya. Bahkan saya menggunakan bahasa-bahasa jelek kepada para kiai dan ulama yang menurut saya bisa menasihati kita, gitu. Ya. Saya dulu di masa saya masih di SMA dulu masih hidup tuh, ya walaupun sudah sangat tua sekali, yang namanya Buya Hamka misalnya. Tapi kan ini maaf ya. Kami menyebutnya bukan Buya Hamka, tapi Buaya Hamka. Saking kita menolak orang lain. Kenapa? Karena tadi sudah dalam, ya kan? Masuknya itu. Jadi kalau tadi hati udah nggak seret, kemudian ada dikasih kok ke arah orang yang menjadi
tingkat paling rendah intoleransi, tapi dimulai dengan kita menjadi orang yang antisosial, itu sebetulnya harus segera ya tinggalkan, karena biasanya sudah tertutup kayak gitu, tertutup dengan orang tua, tertutup dengan yang lain-lain. Sama lah dengan pemakai narkoba, ya itu kan. Ya, orang taunya kalau pas sudah sakau gitu kan, itu pun kalau di dalam kamar kan juga orang nggak tahu. Bahkan ada orang berpuluh-puluh tahun menggunakan itu nggak ada yang tahu. Ada orang yang punya sudah terpapar paham radikal, paham yang keras di depan mata keluarganya dan warganya, masyarakatnya, dia masih dianggap orang baik, tapi tiba-tiba pada berikutnya dia melakukan menjadi pelaku pengeboman. Banyak kayak gitu. Makanya kita, kalau saya bilang, mengukur terorisme atau radikalisme itu tidak bisa dengan aksesoris. Misalnya ini orang pandai Quran, berarti bakal jadi teror. Bukan. Ini orang berjilbab, ini bakal jadi teror. Tidak, gitu kan. Saya kemarin ke pesantren Syafi'iyah di Jatiwaringin itu, ketika ada yang tanya, apakah orang yang bercadar bagi wanita itu ciri teroris? Saya bilang tidak. Tapi banyak orang yang kemudian wanita terpapar, dia menggunakan cadar itu, gitu. Jadi tadi yang paling penting buat kita, kalau hati sudah mengatakan begitu, harus cepat-cepat ditinggalkan, ya kan? Harus cepat-cepat ditinggalkan. Dan untuk lebih lagi meyakinkan, kita harus terbuka. Apa yang kita dapat itu terbuka sama orang lain, diskusikan sama orang lain, ya. Diskusi dengan tokoh-tokoh Islam, atau diskusi dengan orang-orang yang memang pernah terpapar, gitu kan. Ya, kita sih tidak ada, kita belum sampai membentuk, tapi di Indonesia ada tuh yang namanya krisis centernya NII itu, dibuat di Lampung, tapi sudah nasional. Tapi kita di sini belum membuat itu, artinya menampung pengaduan itu kan, ketika orang mulai baru terpapar. Ya, jangan sampai begitulah ya. Kita terakhir ada mahasiswa semester 1 di Unpam, ya kan, itu sampai dia sudah nyebrang ke Syria, ya tapi kemudian dia tersadarkan, akhirnya dia kembali ke Indonesia. Ya, dari mana dia dapatkan? Dia dapatkan hanya dari media sosial, karena media sosial yang dibuat oleh mereka canggih. Ya, nggak hanya main. Mungkin sekarang, dulu kita anggap TikTok tuh yang sekedar buat joget-joget, ya kan. Tapi sekarang TikTok bisa aja digunakan untuk itu. Karena apa? Karena TikTok paling banyak digemari, ya. Live TikTok misalnya gitu ya kan. Tadi cuma kayak gitu. Terus sekarang udah ada nilai-nilai doktrin yang diajarkan. Kita bilang, wih, asik juga nih. Likes misalnya kan, like itu apa semua. Nah, itu udah bisa masuk. Saya rasa itu ya, sinyal hati itu jangan dianggap remeh. Ya, oke, itu ya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Lagi banyak. Saya juga mau nanya sebenarnya, Ya. Pak Ustadz ya. Kita manggil kakak ya. Kakak aja ya. Mungkin ini sensitif banget kalau diucapkan secara vulgar ya. Cuman ini bentuk salah satu keresahan saya. Ya. Apakah memang nanti kakak bisa jawabnya, saya juga nggak tahu caranya gimana ya, mungkin takutnya jadi salah persepsi. Apakah yang sekarang ini gembar-gembor tentang khilafah ini, apakah itu juga termasuk sudah pada fase hanya sekedar radikal, intoleran, atau sudah memang itu bentuknya terorisme? Gitu. Mungkin itu kayak yang real saat ini yang kita hadapi saat ini. Gitu, Pak. Kalau khilafah itu sebagai sebuah wacana yang orang bisa membandingkan tentang konsep bernegara misalnya dengan jalan yang diakui secara mainstream, dengan cara demokrasi misalnya, kita masih bisa menerima, ya kan, wacana-wacana itu. Tapi kalau misalnya wacana itu dimunculkan, kemudian ada perangkat yang dibuat, bagaimana cara menegakkannya, itu sudah diatur sedemikian rupa, sudah dibuat, ada marhalah namanya, ada tahapan-tahapannya, justru itu bisa terjebak pada hal-hal yang bersifat radikal, gitu. Ya kan? Terus sebelah gini,
radikal yang dikaitkan dengan agama itu memang ketika muncul sebagai sebuah pemikiran yang dia tidak menerima pendapat yang lain, kemudian juga punya sikap-sikap yang keras. Tapi kalau sebagai sebuah wacana, saya rasa wacana tentang khilafah itu tidak bisa dibendung oleh siapapun. Sama dengan kita membaca wacana tentang misalnya komunis gitu ya, wacana tentang kapitalis, wacana tentang apa aja nggak ada, bisa aja kita. Cuma tadi kalau sampai kemudian ini dijadikan satu isu dan dianggap bahwa ini adalah cara yang dianggap kalau tidak menerima ini jadi kafir, gitu kan? Kemudian orang direkrut, diajak, kemudian sampai pada hijrah. Kayak ISIS itu kan karena mereka menganggap pemimpin mereka adalah khalifah. Kalau orang tidak ikut kepada mereka dan tidak berbayat kepada mereka, pasti dianggap orang itu bukan Islam, meskipun dia keluarganya Islam, ngaji gitu kan ya, bahkan itu kiai apa semua. Kalau nggak hijrah tidak. Nah ini artinya isu ini sudah dijadikan satu alat untuk menjadi daya tarik orang sehingga masuk. Tapi kalau hanya sebagai sebuah wacana, ya kita masih bebas untuk membaca wacana atau mengembangkan wacana itu dalam diskusi-diskusi yang kita lakukan gitu kan, atau diskusi-diskusi yang dilakukan oleh orang-orang yang berbicara tentang sistem negara gitu ya. Mungkin kalau tingkat-tingkat kita yang enggak kejauhan lah diskusi-diskusi tentang khilafah ya, mendingan juga diskusi tentang kuarcap tentang apa kayak gitulah ya, lebih realitanya lebih bagus lah. Cuma betul itu. Makanya kan saya tidak mau nyadarkan kemana-mana ya. Yang ada kelompok yang mengatasnamakan itu kemudian dibubarkan secara hukum ya, pembubaran di pengadilan, kemudian tidak boleh ada aktivitasnya dan sebagainya. Karena tadi yang dinilai itu ada rencana yang step by step dilakukan sehingga orang pada tingkat itu. Ya, nah bahayanya nanti orang yang tidak berada di bawah naungan khilafah itu dianggap orang yang tidak berhak hidup. Padahal di zaman Rasulullah itu ketika Muhammad Rasulullah ada di Madinah, di situ ada Yahudi, di situ ada Nasrani dan bisa berdampingan gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya nggak bisa, hanya boleh orang Islam apa gitu kan, terus ada terjadi kekerasan atas nama agama, itu masalah gitu. Itu makanya sekarang wacana tentang munculnya kekuasaan Taliban di Afghanistan ini kan menjadi satu hal yang ini jadi ancaman gak sih gitu. Ya. Tapi kita lihat ya langkahnya, dia bisa berkomunikasi dengan Cina gitu kan, dengan apa. Tapi ya saya rasa terlalu jauh lah ya. Tapi yang penting saya rasa sebagai sebuah wacana dia boleh saja dibicarakan orang. Tapi kalau kemudian ini menjadi sebuah doktrin atau sebuah isu yang diangkat, yang kemudian menjebak orang sampai pada tahap-tahap pelaksanaannya itu mengandung kekerasan-kekerasan, maka ini yang harus kita waspadai. Ya kalau bagi kita, saya rasa para ulama ini sudah merumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sudah, dia bukan negara Islam, tapi dia sudah bersifat Islam, ya kan? Makanya oleh Muhammadiyah disebut dengan istilah Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Pancasila ini adalah negara kesepakatan bersama. Di situ ada orang Islam, di situ bukan orang Islam. Dan kita orang Islam membuktikannya dengan baik. Kalau itu yang sudah menjadi cara berpikir kita, saya rasa ya karya-karya kita ya karyanya bagaimana menjaga gitu. Nah, sementara ada orang yang berpikir membahas tentang khilafah dan sebagainya, saya rasa memang tidak bisa dihindari pasti ada. Cuma yang harus kita waspadai, ini jangan dijadikan sebuah isu, kemudian membentuk kelompok, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan. Semua cara-cara kegiatan itu mengandung kekerasan dan orang tidak bisa diterima idenya apa semuanya kalau tidak berada di khilafah. Itu kalau tentang khilafah. Memang ini sensitif betul. Tapi ini ada, gitu kan ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu ya. Oke, ada yang lain? Ya, ada lagi. Ini mumpung narasumbernya ini asli loh. Enggak asli juga.
saya tuh sebenarnya masih yang paling mendasar itu sebenarnya garis tipis apa sih Kak yang ngebedain dulu Kakak misalnya yang ada di fase radikal, sekarang ada di Pancasila. Garis apa sih yang membedakan sehingga akhirnya itu berbalik gitu Kak? Kalau dalam salam suku negara, saya dulu di radikal itu saya menganggap bahwa Indonesia ini, Republik Indonesia adalah musuh buat saya. Jadi sebetulnya tujuan akhir yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu, yang penting punya kekuatan dan bisa menumbangkan kekuasaan yang ada di negara ini. Kemudian mengganti dengan Islam. Itu sebetulnya. Kalau yang lain-lainnya itu ya tujuan antara, ya kan, mengajak orang karena kita perlu kekuatan, gitu kan ya. Kemudian membuat usaha karena kita perlu ada kekuatan material, ya kan, kayak gitu. Tapi tujuan akhirnya setiap saat itu bagaimana bisa berhadapan dan melawan negara itu. Makanya terakhir kalau saya dulu ditangkapnya ya kasusnya karena pelatihan militer di Jalin Janto Aceh, gitu kan. Jadi sudah berhadapan dengan polisi gitu. Dari kita ada yang meninggal, dari polisi ada yang meninggal gitu kan. Karena memang tujuannya itu. Tapi terakhir setelah kita membuka bahwa negara yang kita musuhi ini adalah negara yang Islami, memang bukan negara Islam, ya kan? Negara yang Islami gitu. Nah, cuma tadi dari awal doktrin-doktrin itu kita sudah didoktrin bahwa yang namanya negara ini Pancasila membawa kepada kemusyrikan, negara ini negara kafir. Makanya siapapun yang menentang dan berseberangan dengan paham saya waktu itu jadi musuh. Jadi musuh. Nah itulah kayak gitu tuh. Ya mudah-mudahan itu tidak lagi menjadi pemikirannya. Kita boleh beraktivitas ya. Kita boleh menjadi oposan terhadap rezim misalnya, tapi juga nggak harus kemudian semua jadi musuh kita, ya kayak seperti itu. Itu yang paling membedakan sekali, ya. Sekarang kami merasa berada di naungan negara kesatuan Republik Indonesia bersama-sama dengan kekuatan yang lain meskipun berbeda, tapi ya kita sama-sama bagaimana membangun. Makanya kan selalu sebutannya kata kembali kepada NKRI, gitu, ya. Karena dulu dari NKRI didoktrin jadi musuh NKRI, ya, kemudian dalam perjalanan ada pencerahan kita kembali lagi ke NKRI dan mudah-mudahan itu menjadi perjalanan terakhir lah ya. Tidak lagi ada orang-orang yang melakukan keonaran. Orang boleh berbeda pilihan politik, ya, nggak mesti sama semua, nggak rame kalau nggak sama, ya kan. Orang boleh hijau, orang boleh merah, boleh kuning, boleh apa, tapi kerangkanya adalah dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia, gitu ya. Oke ya, jadi ini nggak kampanye ya. Iya itu Kak, terima kasih udah ini. Ada teman-teman yang nanya lagi? Satu lagi Kak. Iya. Ada nggak sih Kak satu kata atau satu kalimat gitu yang bisa membuat pribadi masing-masing lagi ini nggak terpengaruh atau yang mempengaruhi untuk masing-masing kita aja gitu? Satu kalimat yang penting supaya tidak terpengaruh atau kali siapa tahu dalam hatinya punya bibit-bibit nggak sadar gitu ya Kak ya, hal-hal kayak gitu kadang. Kira-kira kalimat apa gitu dari Kakak? Kalau dari saya sih karena saya ambil pengalaman ya, belajar dan belajar. Iya. Ketika kita stop proses belajar, ya pasti kita akan menjadi orang yang pikiran kita terpenjara gitu, tidak terbuka, dan itu menjadi pintu masuk yang. Tapi kalau setiap orang punya semangat belajar dan belajar, dia dapat dari ini, ini adalah paham saya yang final misalnya, enggak. Kalau dia belajar terus, belajar dia, insya Allah dengan terus belajar. Saya katakan begini, umur saya sudah tua gitu. Tapi kenapa saya harus punya semangat ya, untuk belajar terus? Saya udah nggak punya jabatan apa-apa gitu kan, nggak perlu lagi harus meraih ini dan itu. Tapi saya tahu bahwa Islam itu pertama mewajibkan itu untuk belajar sampai kita ke liang lahat. Kedua, supaya menjadi menjadi pembelajaran dan menjadi contoh mudah-mudahan terhadap generasi yang lain yang pernah terpapar, karena di generasi saya ini banyak juga yang masih muda yang kemudian kita rekrut berada di sini.
Sehingga juga mereka tahu bukan sekedar punya kesadaran, tapi juga terus meningkatkan kualitas intelektualnya. Nah, pada tingkat itu baru kita insya Allah ya, kalau sudah luas cara paham kita, saya pastikan insya Allah kita nggak bakal ya, tidak akan yang tadi saya bilang, yang akan terpapar itu ketika dia punya pemahaman seperti ini dan dia timbul keyakinan kayaknya dia dikatakan benar, kemudian dia menutup diri menjadi orang yang antisosial, ya kan, orang yang eksklusif, itu saya bisa pastikan jadi. Ya. Jangan dicoba gitu kan. Coba jadi beneran. Jadi beneran. Iya, coba. Tina. Kalau orang bilang jadi tuh barang ya kan, jangan. Ini profesor ada yang kenal nggak? Ada. Seorang profesor juga ada yang kenal. Profesor di salah satu perguruan tinggi swasta. Sampai dia juga berhijrah ke Syria, tapi baru sampai di Turki, suaminya tertangkap, wanita lagi, profesor. Ya. Profesor. Jangan pikir bahwa teroris itu yang nggak terpelajar. Kan? Ya. Profesor wanita. Kalau sekarang mau dialog, tapi karena masih keras ya nggak boleh. Kan? Saya masih bisa bertemu gitu. Ya. Jadi nggak sembarangan juga ya. Oke ya, gitu ya. Iya. Gimana teman-teman? Saya pertama sangat terima kasih banget ini Kak. Ya. Karena kegelisahan saya selama 2 tahun ini. Karena awal 2020 saya benar-benar nulis tentang deradikalisasi. Oh ya. Deradikalisasi dalam status saya, di buku saya gitu ya. Saya ngelihat bahwa ini bahaya banget. Dari teman-teman kami pun, yang di Pramuka, yang katanya setiap hari ini kita pegang bendera merah putih lah bahasanya ya. Kacu merah putih ini selalu ada di lingkaran kita, ternyata dari pemahamannya dia sendiri itu sudah bertentangan dengan apa yang harusnya terjadi dari Pramuka itu sendiri. Ya, sikap toleransi, terus sikap mau belajar, ini semua nggak ada. Nah, makanya adik-adik saya ini, saya berharap banget dari kegiatan ini kita ngebuka ya wawasan kita tadi yang Pak Ustadz bilang, Kak Ustadz, ya jangan sampai kita sempit gitu loh. Jangan sampai sempit. Saya khawatir, jujur saya khawatir banget soalnya Kak. Betul. Ini. Karena tadi saya bilang kan nggak ada yang kebal terhadap itu. Iya. Deradikalisasi, saya selalu katakan deradikalisasi itu tidak sama dengan deislamisasi. Ini yang masih dipahaman banyak teman-teman itu dianggap deradikalisasi atau deislamisasi. Jadi deradikalisasi itu sama dengan pendangkalan Islam, bukan. Deradikalisasi itu justru membuat orang berpaham yang tidak keras terhadap Islam. Itu. Ini kelompok-kelompok yang kalau saya sebut dengan orang-orang yang tekstual ya, untuk baca ayatnya begini secara teksnya, baca hadis secara teksnya gini langsung dipraktikkan. Padahal nggak boleh, Quran hadis nggak boleh baca dipahami secara tekstual. Kalau secara tekstual kita brutal memang, karena kita nggak tahu bagaimana kan. Di Quran ada Quran kayak gini misalnya katakan, bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka, itu yang paling kalau secara tekstual. Udah, memang harus minimal ya ngasah golok minimal itu ya. Tapi kan karena suruh bunuh di mana saja kan. Tapi ketika kita rujuk kepada tafsirnya, bagaimana kaul ulamanya, oh bukan itu maksudnya. Dan itu juga pernah terjadi pada masa mana, gitu kan? Tapi secara tekstual ada kalian begini, asyiddal kufar, kalian keras sama orang kafir. Kita keluar gitu kan, mana yang kafir nih? Kita main keras-kerasan. Padahal nggak kayak gitu maksudnya. Nah jadi kelompok-kelompok yang tekstual itu, yang memahami secara teks ya, itu makanya tadi saya katakan belajar sehingga kita tidak terjebak dalam paham yang sempit. Jadi saya selalu bilang begitu supaya orang tidak boleh anti kata deradikalisasi. Wah ini sama juga pendangkalan Islam. Saya rasa nggak ada. Kontennya itu nggak ada mengandung pendangkalan terhadap dalam Islam. Saya pikir bagus ya, mudah-mudahan bisa terus saja tulis ya. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Sama-sama. Kita bisa berjumpa pada kesempatan dan waktu yang lain. Kemudian bersama-sama ya
Tujuan kita hanya satu, bagaimana mendamaikan, beragama dengan cara yang damai, dan kemudian damai dalam segala tindakan kita. Terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin